preskon manajernya Vicky bilang katanya kalau Angel sempat meminta untuk berdamai, benar nggak? Nih, pengacara yang satunya, kan pengacara mereka banyak nih. Pengacara satunya mengatakan saya dan lawyer saya meminta maaf, ya. Tapi pengacara satunya mengatakan saya menghubungi kerabat Angel, meminta supaya dihubungkan kepada Angel Helga. Kami mau mengundang minum kopi dan kami mau minta supaya Angel bisa menerima kami supaya ada titik terang untuk membicarakan kasus ini. Saya menjawab pada saat itu pada teman saya, sampaikan tidak ada dan saya tidak mau damai. Ini aja udah nggak sinkron, ya. Dan mohon maaf, manajer kuasa hukum saya dan saya tidak pernah bilang mau ada kata damai, justru dari mereka. Dengan salah satu yang nendang pintu ke rumah saya dan mereka sudah meminta maaf via WA, itu sudah bukti bahwa mereka sudah mengaku salah kan. Jadi ini kan mereka tuh huru-hara di media, di pertelevisian untuk mendapatkan opini gitu loh. Nggak ada saya yang namanya minta damai, minta ketemu mereka, itu fitnah semua. Dari awal itu saya difitnah terus, tapi saya tetap beracuan kepada saksi dan bukti biar aparat yang menyelesaikan semuanya. Sempat kecewa nggak sih Mbak Vicky berkata cuma ditahan hanya beberapa bulan saja pada saat itu sampai dia kok bisa bebas gitu? Itu bukan wewenang saya. Pada saat dia menjadi status tersangka dan sudah dimasukin ke dalam penjara, saya sudah lega. Mau berapa lama itu bukan urusan saya. Yang penting status tersangka dan pernah masuk penjara atas kasus ini sudah selesai. Mau nanti divonis bagaimana, mau seperti apa perjalanannya, itu bukan urusan saya lagi. Sudah saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Yang penting nih orang statusnya sudah tersangka dan terbukti dia bersalah. Di persidangan dia mau putar balikan seperti apa, itu bukan urusan saya lagi. Saya di sana hanya sebagai saksi yang dimintain keterangan. Dan mereka setiap kali saya sudah menjalankan sidang, kalian lihat selalu dia bilang Angel Helga nggak cukup bukti dan segala macam ABC, karena yang mereka minta tidak relevan dengan tuntutan itu. Dan mereka paling pintar, nih contoh deh, ini sama juga nih. Dia dapat surat yang saya cabut tapi dibilangnya SP3. Ini sama juga di itu persidangan. Jadi kalau orang yang tidak mengerti perjalanan, kan ini masyarakat kita juga nggak semuanya mengerti tentang perjalanan hukum ini, ya. Sama juga dengan awak media. Saya rasa kalian semua juga ada sebagian yang tidak paham juga tentang proses perjalanan hukum ini. Nah, mereka kan pintar menciptakan opini seperti ini. Makanya timbullah ada netizen yang mereka suruh menyerang saya, ini dan itu. Saya nggak peduli dengan netizen karena netizen tidak bayar saya. Yang bayar saya adalah brand-brand besar. Kenapa kemarin saya tidak mau berbicara terlalu panjang dan lebar, saya selalu diam. Media jangan berburuk sangka, pikirnya oh Angel Helga takut karena begini, sesuai dengan mereka kan bilang oh dia nggak mau ngomong karena dia sudah takut karena sekarang dia sudah dilaporkan makanya dia tidak mau ngomong. Bukan. Saya baru tadi malam mendapatkan email dari brand saya di akhir tahun ini saya dapat 3 brand besar pemasangan foto billboard buat diri saya. Itu ada billboard kecantikan, diamond, dan juga fashion saya. Ini pemasangan 28 kota. Mereka kontrak saya dengan nilai yang cukup fantastik. Jadi mereka cuma meminta saya untuk jangan terlalu banyak menanggapi pihak sana. Karena yang saya bawakan ini adalah brand, image. Yang mereka bayar saya bukan rupiah kecil gitu loh. Jadi tentu saya harus mengikuti aturan yang ada kontrak kerja dengan saya. Nah kalau misalnya saya salah-salah ngomong kan ini ada penaltinya buat diri saya. Kalau buat mereka kan mereka nggak ada beban. Yang mereka jual adalah aib mereka, kasus mereka. Dengan menjual aib mereka merasa bangga dan mendapatkan uang untuk bisa cari nafkah. Nah saya ini kan nggak begitu, saya ini kan punya brand yang harus saya pertanggungjawabkan, yang harus saya pikirkan. Pada saat media minta, Mbak Angel ngomong dong gini-gini, kalau pihak brand saya mengatakan jangan, Mbak Angel, saya diem. Tapi semalam begitu lihat muncul di online lagi, saya dan manajer saya mendapatkan email dari brand saya mengatakan, wah ini harus diluruskan supaya masyarakat tahu sebenarnya SP3 atau bukan.
karena brand ini percaya dengan saya, dia memberikan saya leluasa, makanya saya tanggapi lagi sekarang. Jadi bukan berarti saya diam itu nggak mau karena saya takut, bukan, karena memang saya harus memikirkan sekarang ini karena saya punya 3 brand besar di akhir tahun ini, apapun yang saya mau ucapkan ataupun kalian mau minta klarifikasi saya, tentu saya tunggu dulu minta persetujuan brand saya gitu. Oke. Terkait dengan pendobrakan rumah yang kemarin itu udah sempat bangun ulang lagi atau bagaimana Bang Jo? Enggak ulang sih sebenarnya. Kan dipanggil saksi, di saksi yang kemarin dipanggil ulang segala macam, cuma itu aja sih gitu. Karena kan semua alat bukti sudah saya serahkan semuanya. Dan kita tuh menggantikan masukin pasal yang lebih berat gitu. Harusnya mereka sebenarnya tahu gitu kan, tapi kan kembali lagi mereka tidak mau mengungkap fakta sebenarnya. Mereka hanya menginginkan masyarakat nih dibodohin oleh mereka, karena mereka tahu nggak semuanya orang paham hukum. Nah, dengan mereka seperti itu, mereka ciptakan opini ini untuk apa? Mempengaruhi. Mereka pikir dengan mereka ciptakan menyuruh netizen menyerang saya, dengan mereka ngomong opini kebohongan seperti ini seperti itu akan mempengaruhi jaksa dan hakim kan? Saya katakan saya percaya diri karena saya yakin jaksa dan hakim ini tidak akan makan opini ini. Mereka tidak menilai satu kasus itu atau memberikan vonis kepada orang itu melihat, oh dia nangis di infotainment, kasihan ya, banyak yang dukung dia ya, nggak gitu. Gitu. Oke, Benjel, ini ada tema berikutnya mengenai Benjel membangun rumah atau mungkin rumah yang kemarin direnovasi lagi atau gimana Mbak? Jadi memang salah satu rumah saya yang di Jagakarsa itu saya robohkan, bangun ulang semuanya karena memang saya nggak mau. Karena dulu kan itu sempat saya kasih mereka tampung di rumah saya ya, jadi saya nggak mau ada sisa-sisa ada aura ada apalah gitu kan, karena mereka dulu semuanya tinggal di rumah saya ya, jadi orang tua saya, saudara saya menginginkan bahwa semuanya itu diganti gitu. Dan kebetulan kan di COVID ini, di pandemi ini, ibu saya juga bangun rumah di BSD, adik saya juga gitu kan, jadi ya udah, jadi sekaligus aja sekalian mumpung memang adik saya bisa memantau dan apa segala macam. Benar-benar konsepnya dirubah, semua diganti gitu ya? Iya dirubah, dibangun ulang lah kayak gitu. Tapi udah berapa persen ya untuk? Belum ini masih belum apa-apa, masih tahap pembongkaran di dalam karena kan saya harus mengurangi pekerja ya supaya nggak terlalu banyak, karena sebagian lagi ngerjain rumah mama saya yang di BSD. Tapi sesekali ke situ sempat kayak terngiang yang ngasih Benjel? Enggak sih, saya nggak memikirkan. Sebenarnya saya nggak terlalu terganggu juga karena buat saya gini loh, yang terpenting adalah kenapa saya walaupun berita ini seperti apapun, tapi saya tetap aja tidak terganggu sama sekali karena buat saya gini, yang penting bukan saya yang menipu orang, bukan saya yang menjebak orang, bukan saya yang makan hak orang, dan bukan saya menjual aib untuk menghidupi keluarga saya. Ya, ini kan bukan saya tidak melakukan ini. Saya ditusuk, saya difitnah, saya dijahati orang. Saya lebih senang 3 hal ini daripada saya yang melakukan. Jadi buat saya ya saya tenang-tenang aja. Kalau orang jahatin kita, ya kita tahu kan, berarti dia akan dapat balasan dari Allah. Kalau saya mah tenang-tenang aja gitu. Yang mereka yang harus capek-capek kan, coba kamu lihat berapa kali seminggu preskon, berapa kali bentuk opini, ya kan? Kalau saya mah santai aja karena sudah diputuskan oleh pengadilan, udah pernah masuk penjara, udah jadi tersangka, cukup buat saya. Masalah nanti divonisnya berapa aku bukan urusan saya. Oke. Nah, Benjel tadi sempat nge-stalking IG-nya Benjel itu kayaknya itu yang 2,7 M kan ya followersnya. Tapi kayaknya udah sepi postingan, dihapus-hapusin atau bagaimana Mbak? Oh iya, begitu saya dapat kontrak brand baru, kan memang ada apa ya? Memang punya kontrak, di kontrak itu menyebutkan saya setiap minggu harus upload ini untuk promosi dan segala macam. Nah saya daripada banyak gitu kan, kalau dulu kan saya postingan ya saya lagi ini berisi, tapi sekarang kan banyakkan brand yang saya posting itu ya saya untuk mengurangi aja lah biar postingannya nggak terlalu banyak, jadi saya fokusnya di brand-brand saya aja. Jadi bukan kayak mengingat masa lalu yang pernah? Enggak, saya enggak. Oke. Mbak, tema yang berikutnya mau komentar nggak Mbak mengenai Vicky yang
Saya no comment masalah kehidupan orang lain ya, karena saya nggak mau bicara masalah itu, dan saya tidak kenal juga siapa apa dan bagaimana. Saya nggak mau komentar karena itu bukan wilayah saya untuk mengomentarin yang lain selain daripada orang yang memfitnah saya, menjahati saya, yang sudah masuk ke dalam proses hukum ini yang menyangkut dengan diri saya, baru saya mau komentar. Tapi yang lain saya nggak mau komentar karena itu bukan wilayah saya. Tapi bisa dikatakan salah langkah nggak sih Mbak si Kalina yang ini dalam No memilih? comment. Oke. Mbaknya Abi masih betah sendirian aja, nggak ada niatan buat cari pendamping gitu Mbak? Nggak bolehin sama manajer aku, dia maunya saya fokus kerja karena dia sudah jadi manajer aku tuh sama sekarang kayak ibu saya. Udah, sekarang kamu sudah punya brand, fokus aja. Udah punya single, fokus aja. Pokoknya fokus kerja. Jadi saya disuruh kerja setiap hari kan, dimikirin kerja, ya udah nggak usah nanggepin kalau ada cowok yang coba peres-peres, lu nggak usah nanggepin. Emang saya kan nggak ada waktu juga kerja dan kayak gini kan tuh didampingin manajer gitu, ya udah gitu aja. Jadi saya nggak belum diizinin lah sama orang-orang terdekat, mungkin mereka ada sisi trauma juga kan, jadi mereka lebih menjaga saya. Tapi kan seenggaknya ada yang menjaga gitu loh. Dengan 2 manajer udah cukup. sudah banyak menghasilkan kan mereka. Di akhir tahun mereka dapat beberapa brand buat saya gitu. Tapi akan ada target mungkin untuk nanti ke depannya gitu Mbak? Target kedepannya insya Allah ada beberapa bisnis yang saya jalankan, bisnis baru, dan juga ada beberapa brand juga yang sudah dibicarakan. Nanti mungkin akan syuting TVC dan pemasangan billboard lagi. Kan saya juga lagi opening juga toko diamond. Ini desain saya, toko diamond nanti akan opening di PIM 1, PIM 3 nanti tanggal 19. Untuk karir sukses, untuk bisnis juga oke gitu. Amin. Tapi kan ibarat kata kalau pendamping itu kan pelengkap hidup lah gitu. Mungkin untuk next ke depannya gitu ada rencana gitu kapan Mbak? Iya, saya nggak mau terlalu gegabah lagi ya, percaya atau mengambil keputusan terlalu cepat, karena saya pernah kegagalan dan juga pernah tertipu. Jadi saya nggak mau lagi terlalu ini pengalaman saya untuk mawas diri, hati-hati. Jadi fokusnya kepada keluarga. Saya lagi menikmati kumpul dengan mama saya, adik-adik saya, ponakan saya. Kalau pulang kerja tuh lucu, lihat mama saya tidur saya seneng, terus ada yang masakin. Itu udah cukup lah, saya udah bahagia. Tapi selama ini ada yang deketin? Pasti ada dong, banyak. Yang namanya kita orang tahu, oh kita nih sendiri, kita nih udah janda, pastilah ada. Tapi saya nggak mau tangkepin. Kalau untuk Haura sendiri sempat mengomentari menginginkan ada sosok ayah nggak sih? Enggak, anak aku tuh santai, anak aku yang bener tiktokan nari, dan dia demennya ya kalau ngeliat aku dandan gitu pasti mami muter dong, katanya gitu aja. Anak aku sih nggak terlalu yang, anaknya bukan anak yang melo sih, karena dia tuh anaknya sebenarnya sama kayak aku. Dia anaknya kuat, dia orangnya mandiri, dan dia periang gitu. Nah, untuk mengenai sosok Haura sendiri, akan dijadikan artis nggak ke depannya untuk Benjol? Walau alam saya nggak tahu. Yang penting saya mendidik anak saya, pondasinya dulu nih. Makanya anak saya terapkan harus ngaji. Seminggu 2 atau 3 kali dia harus hafiz Al-Quran. Itu yang penting. Yang kedua, pelajaran, ada les dan apa, saya konsen walaupun saya tidak bisa mendampingi anak-anak saya belajar, tapi ada guru lesnya. Saya terapkan dulu seperti itu. Kedepannya dia mau jadi apa, mau pilihannya seperti apa, tinggal saya nanti mensupport dan mendampingi saja. Kalau sekarang terlalu dini ya, jadi ya namanya anak kan masih bisa berubah. Yang penting terus diawasi, diberikan pondasi agama dan pergaulan yang baik gitu. Tapi tingkat percaya dirinya sangat tinggi ya kalau misalnya kita lihat di Instagram gitu, TikTokan gitu, berani gitu. Ya karena anak aku itu, Haura itu tipikal orang yang mungkin dia ngelihat sekeluarga ini, saya, adik-adik saya, ibu saya tuh orangnya bener-bener yang gembira gitu. Di rumah itu bercanda, makan, shopping gitu aja, hahaha, ketawa-ketawa. Jadi ya kan lingkungan kan mempengaruhi ya gitu. Jadi anak saya mungkin melihat ibu saya ini nggak ada capeknya loh gitu. Manajer aku aja kalau tanya di mana, saya pulang tengah malam saya masih kerja, meeting dan segala macam, pulang ke rumah masih gembira. Jadi mungkin anak juga ngelihat ya gitu ya, saya bukan tipe kalau orang yang capek ngeluh gitu. Saya kalau udah sakit, contoh kayak udah mulai agak demam apa, baru saya tidur, karena saya orangnya tipe hampir jarang tidur siang karena otak saya bekerja terus gitu.
Tapi nggak pernah komplain ya kalau misalkan sibuk kerja pulang tengah malam gitu? Ada sesekali Thank